Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yassar syadina Muhammadanil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, mengawali materi saya tentang arogansi, kesombongan. Jangan sampai secara tidak sadar kita mempraktikkan kesombongan. Olehnya itu, sebagai pembuka, saya ingin melakukan eksperimen sederhana. Dan saya ingin saudara-saudara dari Biker Muslim yang hadir mengikuti apa yang saya praktekkan. Bisa ya? Coba kita angkat tangan kanan tak? Semua. Kemudian kita letakkan di organ tubuh paling vital. Organ tubuh paling vital dalam tubuh kita apa? Bukan. Jantung ya, jantung. Jantung. Ini yang paling vital. Kalau ini sudah tidak ada, kita sudah tidak hidup gitu. Oke? Ya, jantung ya. Jantung kanan atau kiri? Sebelah kanan atau kiri? Kiri ya? Kiri. Coba angkat tangannya seperti ini. Letakkan di sebelah kiri di jantung. Coba tenang sejenak. Rasakan detak jantung Anda. Coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Coba rasakan. Tak, 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 tak. Nah sekarang coba ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bisa ya? Wahai jantung. Coba dengan suara yang lantang. Wahai jantung. Sekarang saya perintahkan kamu berhenti. Ada yang berhenti? Tidak ada ya? Tidak ada. Walaupun saya juga takut, Pak. Sekiranya saya bilang berhenti betulan? Atau saya yang berhenti? Artinya begini. Organ vital saja yang ada dalam tubuh kita yaitu jantung, bukan kita yang miliki. Kita suruh berhenti, tidak mau berhenti. Tetap berdetak. Organ vital saja jantung itu bukan di bawah kendali kita. Bukan di bawah kuasa kita. Walaupun kita suruh perintahkan berhenti, tapi kalau bukan waktunya berhenti, Pak, teman-teman sekalian tidak akan berhenti. Tapi sekiranya saya bilang tadi berhenti, tiba-tiba ada yang berhenti. Siapa yang mau bertanggung jawab? Lalu pertanyaannya kira-kira, kalau jantung saja ini bukan kita yang miliki, jantung saja bukan kita yang kendalikan, bahkan napas yang keluar masuk ini bukan kita yang kendalikan. Adakah yang tahu sudah berapa lama Anda mengeluarkan nafas, menghirup nafas selama Anda duduk di sini? Tidak ada ya? Artinya semua yang kita miliki, organ paling penting saja ini bukan milik kita. Itu hanya titipan. Lalu mengapa kita harus sombong? Kalau pada dasarnya kita tidak punya apa-apa. Nah ini sebagai pembuka. Kemudian berbicara mengenai arogansi, paling tidak ada 3 jenis arogansi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini sebagai renungan bersama. Tadi saya kemukakan di awal, jangan sampai kita secara tidak sengaja mempraktekannya di luar kesengajaan kita. Yang pertama, contoh arogansi yang pertama, saya ingin mengantarnya dengan sebuah cerita ilustratif. Ada cerita seperti ini jemaah sekalian. Ada seorang ilmuwan, sebutlah maha guru, profesor lah. Ini profesor
karena saking lamanya stay at home, tinggal di rumah begitu, dia ingin bertamasya untuk membuat dirinya lebih nyaman karena sudah lama dia suntuk tinggal di rumah. Dia ingin mencari satu tempat pantai yang dikelilingi daerah yang berbukit, daerah pegunungan di sampingnya. Makanya sang profesor ini pergilah dia di suatu tempat dan dia benar menemukan tempat itu. Sampai di pantai itu, dia bertemu dengan seorang nelayan. Dia panggil, kemudian dia bilang, temani Kak jalan-jalan keluar ini, masuk ke tengah lautan, supaya saya bisa menikmati pantai dari dalam, melihat sekeliling panorama yang indah ini. Nanti saya bayar kamu. Tapi ternyata perahu yang dimiliki oleh nelayan ini perahu kecil, sampan. Ketika kita masuk ke dalam harus mendayung. Mak bisa kapan begitu ya? Nah, setelah harga diputuskan, naiklah sang profesor ke atas kapal itu, sampan itu, masuk ke tengah lautan. Setelah sekian lama berkeliling di lautan lepas, bertanyalah sang profesor ini, maha guru ini, mulai mengangkat cerita. Wahai nelayan, dari tadi ini saya perhatikan kamu diam saja. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu. Kalau begitu, saya ingin bertanya, nelayan, kata maha guru ini. Dia bilang, apa pertanyaan terbuang? 1. Pernahkah kamu belajar filsafat? Kata maha guru ini, profesor ini. Supaya hidupmu lebih bijak. Kamu lebih bijaksana. Kamu harus belajar filsafat. Pernahkah kamu belajar filsafat, wahai nelayan? Kata nelayan itu, tidak pernah, Bang. Jangankan filsafat, pelajaran yang lain. Saya ini tidak tamat SD. Kalau begitu, kata maha guru ini, kalau kamu tidak pernah belajar filsafat, itu artinya kamu kehilangan 1/4 peluang hidupmu. Kamu kehilangan 25% dari 100 peluang hidupmu. Karena kamu tidak menguasai filsafat. Nelayan itu hanya mengangguk. Pertanyaan kedua, kata sang profesor. Wahai nelayan, pernahkah kamu belajar fisika, belajar astronomi, belajar perbintangan? Kenapa? Supaya kamu tahu bagaimana perputaran angin, yang mana tempat-tempat yang maksimal banyak ikan di sana. Pernahkah kamu belajar fisika itu? Pernahkah kamu belajar astronomi itu? Kata maha guru sang profesor ini. Kata nelayan, tidak juga, Puang. Tidak juga. Berkata lagi sang profesor, kalau begitu, kamu sudah kehilangan 2/4 peluang hidupmu. Atau sudah kehilangan 50% peluang hidupmu. Karena kamu tidak menguasai fisika, astronomi. Pertanyaan ketiga, kata profesor ini. Wahai nelayan, pernahkah kamu belajar bahasa Inggris? Have you learned English, Arabic, Japanese, Mandarin, dan sebagainya? Dia bilang, tidak pernah. Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja saya sukar, sulit. Dia bilang begini tuh profesor, kalau begitu, kamu sudah kehilangan 3/4 atau 75% peluang hidupmu. Peluang suksesmu sudah hilang karena kamu tidak menguasai filsafat, tidak menguasai fisika, dan tidak menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris. Tiba-tiba Bapak, teman-teman baik ras muslim yang saya hormati, setelah lama nelayan ini mengangguk-ngangguk, tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada angin yang bertiup dari tengah lautan.
yang membuat sampan yang didaiki itu bergoyang. Kaget ini sang profesor. Dia bilang, apa ini? Kenapa bisa begini sampanmu ini? Kemudian mulailah berbicara sang nelayan mengatakan, biasanya ini puang, prof begitu. Pengalaman saya selama ini, kalau sudah seperti ini keadaannya, biasanya sebentar akan datang angin susulan yang lebih kencang dari tengah, yang membuat air laut kemudian berubah menjadi ombak yang lebih besar, dan bisa saja menghempaskan sampan kita ini dan akhirnya terbalik. Oh begitu? Mulai gemetaran ini sang profesor. Lalu mulailah angkat bicara ini sang nelayan. Tapi Prof, saya lagi mau bertanya. Ya tosil makbutana. Dia bilang begini. Prof, sebentar lagi kalau benar itu air ombak yang kencang datang, sampan kita akan terbalik. Pertanyaannya satu, Prof. Pintar jaki berenang? Pintar jaki berenang? Gemetaran. Nah bilang tidak. Saya tidak pintar berenang. Kalau begitu, kata sang nelayan, kalau Anda tidak bisa berenang, Prof, maka Anda akan kehilangan seluruh 100% peluang hidup Anda. Karena Anda tidak bisa berenang. Pertanyaannya, pintar semua jadi berenang? Kakak Beri pintar berenang? Iya. Iya. Saya sendiri jujur tidak bisa berenang. Jadi saya ketawa diri saya sendiri ketika membaca kisah ini. Artinya apa? Secara tidak sadar sang Maha Guru mempertontonkan yang namanya kesombongan atau arogansi intelektual. Ini yang pertama. Arogansi intelektual, menganggap dirinya yang paling berilmu, menguasai filsafat, fisika, matematika, bahasa asing dan sebagainya, komputer dan sebagainya. Merasa dirinya yang paling berpendidikan. Apa tong kau sama tang SD jago, SMP jago, SMA, pesantren kilat, S1 jago, saya S2 jago, saya S3. S3 mu dalam negeri, saya luar negeri Pak. Ada kesombongan intelektual yang dimunculkan, boleh jadi tanpa sadar kita pertontonkan itu. Bahkan di dunia akademik, kadangkala kita mendengar mahasiswa berkata begini, sudah berapa banyak buku yang kau baca? Ketika kita berdiskusi, sudah berapa banyak kitab yang kamu baca? Kemudian kamu berani bicara di depan dan sebagainya. Ini namanya kesombongan intelektual. Semoga tidak ada di antara kita ini. Bolehlah kita tinggi sekolah kita, tapi tetap tawadhu. Bukankah semakin tinggi ilmu kita, semakin paham kita bahwa semakin banyak yang tidak kita ketahui? Imam Asy-Syafi'i sangat tawadhu. Ketika dia mengetahui hal baru, ilmu baru sekecil apapun itu, dia pasti menangis. Menangis itu Imam Syafi'i ketika mengetahui ilmu baru. Kenapa dia menangis? Dia sadar bahwa ternyata masih banyak ilmu yang saya tidak ketahui. Jadi ketika dia paham satu ilmu, ternyata masih banyak ilmu-ilmu lain yang saya tidak ketahui. Ilmu apa saja? Lintas profesi, lintas studi dan sebagainya. Ternyata masih banyak ilmu yang belum kita pahami. Ibarat kalau kita celupkan tangan kita masuk ke dalam lautan atau samudera, jari kita misalnya, kemudian kita angkat, ada tetesan air yang tinggal, itulah ilmu kita. Samudera yang luas itulah ilmu Allah yang tidak kita ketahui. Lalu mengapa kita sombong? Kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit. Al-Isra 85. Jadi setinggi apapun pendidikan kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki hari ini, kita tidak perlu menyombongkan diri. Tetaplah tawadhu. Semakin berisi semakin merunduk. Begitu filosofinya padi.
Bahkan jemaah sekalian, konon Nabi Musa alaihissalam pernah mempraktekkan itu yang namanya kesombongan intelektual. Suatu ketika Nabi Musa pernah berkata, "Ana a'lam al-qaum." Saya yang paling pintar di antara kaumku. Saya paling pintar di negeriku, kata Nabi Musa. Sepintas lalu wajar, karena Nabi Musa itu nabi dan dia memang diutus untuk menaklukkan perbudakan Fir'aun ya. Tapi ternyata itu keliru. Dan ditegur oleh Allah dengan dua keadaan. Dua cara menegurnya Allah kepada Nabi Musa supaya sadar kembali bahwa kita tidak boleh mengatakan saya yang paling pintar. Satu, Nabi Musa ditegur dengan mempertemukan dia dengan seseorang yang ilmunya lebih tinggi. Seorang yang misterius, yang sangat sedikit asal usul dan kisahnya diceritakan. Dialah Nabi Khidir. Kecuali dalam surah Al-Kahfi, pertemuannya dengan Nabi Musa. Selain itu sangat sedikit kisah-kisahnya, asal usulnya ini Khidir atau Nabi Khidir diceritakan. Dipertemukanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ternyata dia tidak bisa sabar. Ketika diperlihatkan beberapa keanehan-keanehan yang di luar logikanya, akal sehatnya, ternyata itu punya filosofi dan makna yang luar biasa dan benar. Barulah Nabi Musa paham bahwa ternyata ilmu saya sedikit. Saya tidak bisa sabar. Masih ada lagi orang yang pandai di atas saya. Masih ada lagi langit di atas langit. Barulah sadar, ternyata Nabi Khidir ini pandai, wawasannya luas, bijaksana. Yang kedua, Nabi Musa diajarkan doa. Doa ini juga diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita. Rabbi sidni ilman. Nah, ini kita baca. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah pengetahuanku. Artinya apa? Secara tidak langsung Allah mengingatkan kita, meminta untuk tambahkan ilmu karena memang ilmu kita sedikit. Ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama, kesombongan intelektual. Semoga kita terhindar dari kesombongan yang pertama ini. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, jenis kesombongan kedua ada yang namanya kesombongan atau arogansi sosial. Arogansi sosial. Contoh sederhananya begini. Undangan voting. Undangan. Saya tidak tahu di Anda, di lingkungan Anda, tapi di kampung saya rasa begini. Ketika ada titelnya tidak ditulis di undangannya, ketika ada gelar kebangsawanannya tidak ditulis, atau hajinya tidak ditulis, biasanya dia menolak itu. Dia marah itu anak-anak yang bawa undangan, polisi itu kasih kembali. Secara tidak sadar sebenarnya kita ini mempertontonkan namanya arogansi sosial. Padahal di undangan kan tertulis apa itu? Mohon maaf bila nama, gelar dan alamat tidak sesuai. Iya, harapan saya kalau salah balik gelar atau perbaiki baru kita pulang nyamuk marah itu anak-anak yang bawa undangan ke sendiri tidak tahu apa-apa. Karena memang ada seperti itu. Ada seperti itu di kampung-kampung banyak. Ada. Nah, tapi saya sarankan begini juga. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman biker muslim, jika nanti membuat undangan, menulis nama, kalau bisa kita perhatikan baik-baik. Karena jangan sampai salah. Ada kejadian, Pak. Teman-teman, ada kejadian. Ada tokoh, seorang yang sangat disegani di kampung. Namanya Sainuddin Baraka Daeng Mapileh. Itu namanya itu orang besar ini, tokoh sangat disegani di kampung. Sainuddin Baraka Daeng Mapileh. Tapi karena salah tulis di undangan, namanya berubah. Berubah menjadi Sainuddin Marako Daeng Mapileh. Ya, sudah Marako Mapileh lagi. Marah dia. Ini luar biasa kesalahannya ini karena namanya yang berubah. Ya. Berubah jawabannya. Berubah jadi Sainuddin Marako. Ya. Jadi kita perlu hati-hati. Tapi intinya adalah kalau hanya persoalan titel yang kurang, gelar kebangsaan yang kurang, kita lengkapi saja baru kita kirimkan kembali.
Artinya mereka nanti paham. Nah, ini arogansi sosial yang secara tidak langsung dipraktekkan oleh kita. Ada juga saya pernah dengar ibu-ibu. Dia bilang begini, apa tong kau? Kamu tuh baru anak kemarin sore. Saya ini sudah lama makan asam garam. Pantasang. Dia bilang itu lawannya, pantasang sakit tinggi darah. Lalu marah-marah. Karena banyaknya asam garam dimakan. Nah, ini arogansi sosial. Termasuk mungkin contoh kasus di jalan. Kita kan biker muslim. Lampu merah, stoplah. Kalau kita melintas pada saat lampu merah, ini arogansi. Atau pada saat kita menyalip motor dan dia kaget, tiada pemberitahuan. Nah, ini arogansi semua ini. Atau membuang sampah dari atas kendaraan ke jalan sehingga orang yang di belakang kena kasihan. Nah, ini kesombongan arogansi yang harus kita hindarkan. Seperti itu. Kita harus pupuk. Kalau kita arogan, kalau kita sombong, maka persaudaraan sesama muslim, tetangga, komunitas begini, kalau ada kesombongan, itu bisa merusak hubungan kita. Ya. Makanya kita harus selalu memupuk persaudaraan di antara kita. Belum ya? Silakan Haji. Ya. Imam Al-Ghazali pernah berwasiat bagaimana caranya supaya persaudaraan kita selalu erat di dalam komunitas, di dalam lingkungan kita. Ada ungkapannya yang menarik. Beliau bilang, kun kal yadaini wala takun kal usunaini. Pada saat Anda bergaul dengan sesama Anda, rekan Anda, maka bersifatlah seperti kedua tangan Anda. Jangan bersifat seperti kedua telinga Anda. Filosofinya adalah tangan ini selalu membantu. Pada saat cuci tangan, bagus gosok-gosok. Pada saat kita wudu, saling membantu. Pada saat bersedekap, saling membantu. Tidak begini atau begini. Saling membantu. Pada saat gatal satu, saling menggaruk. Artinya apa? Selalu hadir. Tidak ada kesombongan. Bahwa saya tangan kanan selalu yang baik-baik. Makan tangan kanan. Pegang yang baik tangan kanan. Kiri kok dong? Yang kotor-kotor, tai dan sebagainya. Tapi kiri tidak pernah merasa dianiaya, kanan pun tidak merasa sombong. Itu mengapa hadiahnya kiri ini bagi seorang wanita kalau menikah biasanya dipasangi cincin. Cincin di jari manisnya sebelah kiri, itulah hadiahnya kiri. Ya. Kemudian telinga bagaimana? Telinga ini kalau telinga kanan misalnya mendekati telinga kiri cuek, semakin jauh. Ini juga mau dekati kanan, semakin jauh. Iya, artinya apa? Ada arogansi di sana. Telinga kiri selalu iri. Kalau telinga kanan dipasangi cincin berbentuk bintang, kiri juga mau berbentuk bintang. Nah, mungkin di sini lain modelnya. Ya, selalu iri. Nah, kalau sudah kita saling perhatian, saling membantu, tidak ada arogansi, maka insya Allah kehidupan bertetangga kita, kehidupan komunitas kita itu akan berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Itu yang kedua, arogansi sosial. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang juga sering terjadi di lingkungan kita, yaitu arogansi spiritual atau arogansi keberagamaan. Beragama, merasa dirinya yang paling soleh, merasa dirinya yang paling baik solatnya, paling khusyuk solatnya, paling bagus bacaannya, merasa paling banyak ilmunya, ilmu agamanya, merasa golongannya misalnya yang paling benar dan sebagainya. Ini arogansi keberagamaan yang bisa mengikis amal-amal soleh kita. Nah, makanya kita perlu hati-hati dengan arogansi ini. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Luqman, surah Luqman ayat 18. Ini tentang arogansi atau kesombongan. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak atau angkuh. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dengan pangkat jabatan, sombong dengan ilmu, sombong dengan status sosial tadi, kebangsawanan dan sebagainya, apalagi sombong dengan ibadah, sombong dengan keberagamaan. Ini yang harus kita hindari. Ya, karena kata Nabi juga, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semua yang hadir ini bisa menyadari, jangan sampai kita mempraktikkan secara tidak sengaja kesombongan yang tadi yang saya katakan ini. Kesombongan intelektual, kesombongan emosional, dan kesombongan spiritual. Mari kita saling menguatkan dan mengokohkan. Nah, untuk orang yang berilmu, ada perenungan buat kita semua bahwa ilmu yang kita miliki itu seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang yang punya status sosial, pejabat, bangsawan, hartawan, semua, bahwa harta, kemudian status sosial, pangkat dan jabatan yang Anda miliki itu adalah amanah. Maka gunakanlah amanah itu dengan baik, dengan membantu orang-orang yang butuh bantuan, dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bagi orang yang beramal soleh, sebanyak apapun amal soleh yang Anda lakukan, maka yakini bahwa itu akan membuat Anda semakin dekat dengan Allah dan membuat Anda semakin takut untuk untuk berbuat apa-apa yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya jemaah sekalian, tidak ada yang mesti kita sombongkan ini. Tidak ada. Tadi di awal kita sudah eksperimen, jantung tidak kita miliki, itu bisa saja diambil. Tangan kita saja ini saat ini masih sempurna, fungsinya bisa saja diambil kapanpun Allah mau. Kaki kita, mata kita, semua. Dan mungkin sekarang karena seiring dengan usia, fungsi-fungsinya sudah mulai menurun. Dan bagaimana jika sekiranya nafas kita, nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Harta, ilmu, pangkat dan jabatan itu adalah titipan, maka gunakanlah titipan itu dengan baik sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Ya, karena tadi pagi saya dihubungi. Saya ada urusan ini, cuma karena Pak Kiai yang panggil, saya harus datang. Ya, dan terima kasih telah diterima untuk belajar di sini. Ada Pak Haji Syukur dan semua guru-guru, ada Ustaz Lewi dan semua yang tidak bisa saya sebutkan, ada Kakak Beri. Ya. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah, setinggi apapun ilmu kita, pangkat dan jabatan, harta yang kita miliki, semoga kita semakin tawadhu, semakin banyak, semakin merunduk, semakin banyak, semakin bermanfaat di hadapan manusia dan agama kita. Ini saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.